Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya Maggie, ahli gizi yang pada pagi hari ini bertugas. Sebelumnya saya akan mengkonfirmasi ya. Identitas Ibu, bisa sebutkan nama Ibu dan umur Ibu? Ibu Saskia, umur 51 tahun, Mbak. Bisa saya cek ulang nih ya, Ibu Saskia 51 tahun. Sudah sesuai ya, Bu? Ya. Di sini tertulis diagnosa medis Ibu DM tipe 2, hipertensi dan penyakit jantung koroner. Sebelumnya tujuan saya ke sini untuk memberikan proses asuhan gizi, Ya. termasuk edukasi gizi, edukasi mulainya dari penyakit ibu, diet yang diberikan, serta bahan makanan yang dianjurkan maupun bahan makanan yang tidak dianjurkan. Baik, Mbak. Ibu, untuk mengetahui status gizi Ibu Saskia harus dilakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan ya, Bu. Sebelumnya Ibu ada kesulitan untuk berdiri tegak tidak? Tidak, Mbak, saya bisa berdiri. Baik, yang pertama Ibu bisa naik ke timbangan untuk melakukan penimbangan berat badan. Alasnya berdiri tegak menghadap ke depan ya. Ya. Selanjutnya dua pengukuran tinggi badan ya, Bu. Ibu berdiri tegak menghadap ke depan. Baik, terima kasih. Ibu bisa duduk kembali. Nah, dari hasil penimbangan berat badan tadi, berat badan Ibu 55 kg. Tapi karena ada odema pada tungkai bawah, maka berat badan Ibu yang sebenarnya adalah 46,7 kg. Sedangkan tinggi badan Ibu 153 cm. Jika dihitung, status gizi Ibu termasuk kategori normal. Alhamdulillah, Mbak. Untuk sekarang kondisi Ibu bagaimana? Makanan yang disajikan dari rumah sakit dihabiskan atau tidak, Bu? Hanya setengahnya saja, Mbak. Itu kenapa ya, Bu? Apakah Ibu ada kondisi mual atau muntah? Iya, Mbak. Tidak nafsu makan karena mual dan sedikit muntah. Jadi setiap ingin makan selalu ada rasa mual dan muntah ya, Bu? Kalau untuk pantangan atau alergi makanan Ibu ada tidak? Tidak ada, Mbak. Lalu untuk pola makan Ibu waktu di rumah sebelum masuk rumah sakit itu bagaimana? Apa Ibu sering mengkonsumsi makanan manis atau makanan yang instan atau makanan yang berlemak, contohnya seperti gorengan, seperti itu, Bu? Karena saya tidak nafsu makan ya, Mbak, jadi saya hanya makan 2 kali sehari. Dan itu pun biasanya juga nggak habis. Ya, Mbak, saya suka sekali mengkonsumsi makanan yang berlemak dan minuman yang manis, mie instan, terus seperti asinan, kalengan, dan gorengan pun juga saya suka. Iya, Bu ya. Untuk hasil laboratorium di sini diketahui hemoglobin Ibu rendah, yang itu artinya anemia. Selain hemoglobin rendah, eritrosit, MCF, MCH, dan LDL Ibu juga rendah. Lalu untuk yang kadarnya tinggi itu hematokrit, leukosit, trombosit, dan MCHF. Lalu untuk analisis urin Ibu Saskia, warnanya keruh ya, Bu. Sebenarnya warna normal urin itu adalah jernih. Lalu untuk mikroskopis kadarnya tinggi, yaitu seperti eritrosit, leukosit, dan epita. Nah, untuk yang menyebabkan Ibu menderita diabetes mellitus tipe 2 itu karena kadar glukosa darah sewaktu Ibu itu tinggi, sekitar 279 mg per desiliter. Lalu dari hasil EKG atau elektrokardiogram, Ibu menderita penyakit PJK atau penyakit jantung koroner. Selain dari hasil laboratorium, dari hasil fisiknya, tekanan darah Ibu tinggi ya 170/100 mmHg dan terdapat odema ya, Bu, pada tungkai bawah. Selain itu Ibu merasakan badan seperti lemas tidak, Bu? Iya, Mbak, saya rasanya lemas dan tidak ada tenaganya. Kalau untuk kepercayaan atau larangan makanan ada nggak, Bu? Misalnya seperti Ibu percaya nih kalau misalkan mengkonsumsi kacang berlebih itu akan menimbulkan jerawat. Oh tidak ya, Mbak, saya tidak mempunyai larangan makanan seperti itu. Bagus ya, Bu ya. Lalu untuk kegiatan sehari-harinya Ibu di rumah saja atau Ibu bekerja? Saya ibu rumah tangga, Mbak, tinggal bersama suami dan 2 anak. Berarti Ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya, Bu? Tidak, Mbak, saya hanya mengurus anak saja karena pekerjaan rumah sudah ada yang mengurusnya. Oh, baik. Lalu untuk olahraga sendiri, Ibu sering melakukannya nggak? Seperti bersepeda atau jogging? Tidak, Mbak, saya sangat jarang olahraga. Lalu kira-kira Ibu mengalami penurunan berat badan tidak? Misalnya seperti celananya sedikit longgar atau bajunya menjadi longgar? Sepertinya sih tidak ya, Mbak.
Oh, jadi tidak tahu ya Bu ya. Iya. Lalu sebelumnya Ibu pernah mengalami kenaikan kadar glukosa darah tidak atau kenaikan tekanan darah sebelumnya? Saya kurang tahu ya Mbak, baru tahu setelah saya masuk rumah sakit. Tidak ada riwayat penyakit lain sih Mbak. Kalau untuk dari keluarganya, apakah mempunyai riwayat penyakit DM atau hipertensi atau jantung? Ada Mbak, ayah saya diabetes dan ibu saya hipertensi. Kalau penyakit jantung tidak ada sih ya Mbak. Lalu untuk keadaan psikologis Ibu sendiri bagaimana Bu? Kenapa Ibu tidak nafsu makan? Mungkin ada yang Ibu pikirkan? Iya Mbak, saya sedikit stres dan merasakan sakit kepala, terlalu pusing, banyak pikiran, jadi saya kurang begitu nafsu makan sih ya Mbak. Lebih baiknya sekarang Ibu fokus saja terhadap kesehatan Ibu, jadi tidak usah memikirkan hal yang lain. Oh baik Mbak. Dari hasil asesmen yang sudah saya lakukan, saya dapat menghitung kebutuhan Ibu, yaitu untuk energinya sendiri 1776,8 kilokalori, proteinnya 66,6 gram, lemaknya 49,3 gram, dan untuk karbohidratnya 266,5 gram. Oh baik Mbak. Setelah melakukan asesmen gizi, saya dapat menentukan atau mengidentifikasi diagnosa gizi untuk Ibu Saskia ya. Di sini ada 3 domain. Domain yang pertama itu domain asupan oral tidak adekuat. Domain kedua adalah domain klinis. Itu perubahan nilai lab yang terkait gizi, ada 2 poin. Lalu diagnosa terakhir ada diagnosa perilaku. Itu kurangnya pengetahuan tentang makanan dan gizi. Itu maksudnya bagaimana ya Mbak? Baik, akan saya jelaskan ya Ibu. Tadi sudah saya sebutkan, domain pertama itu domain asupan, yang kalimatnya seperti ini. Asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan mual, muntah, dan tidak nafsu makan, ditandai dengan kurangnya asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Itu diketahui dari hasil recall Ibu sebelum masuk rumah sakit. Lalu untuk domain yang kedua itu domain klinik. Itu tadi ada 2 poin ya Bu. Perubahan nilai lab yang terkait gizi berkaitan dengan kenaikan kadar glukosa darah, ditandai dengan kadar glukosa darah Ibu tinggi, yaitu sekitar 279 mg per desiliter. Lalu yang kedua itu ada perubahan nilai lab yang terkait gizi berkaitan dengan anemia, ditandai dengan kadar hemoglobin yang rendah, yaitu Hb 7,3 gram per desiliter. Lalu untuk domain yang terakhir, domain perilaku, itu kurangnya pengetahuan tentang makanan dan gizi berkaitan dengan kurangnya informasi tentang gizi seimbang, ditandai dengan Ibu Saskia menderita penyakit DM tipe 2, hipertensi, dan PCK. Seperti itu. Oh begitu ya Mbak. Ibu ini ada leaflet untuk Ibu Saskia. Jadi lebih memahami diet yang diberikan kepada Ibu ya. Di sini saya akan menjelaskannya. Untuk penyakit DM sendiri, yang harus diingat adalah prinsip diet 3J, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makanan. Lalu untuk hipertensi sendiri adalah diet rendah garam 2, yang artinya dalam pengolahan makan Ibu diperbolehkan penambahan garam sekitar 2 gram atau setengah sendok teh. Lalu untuk diet jantung itu diberikan diet jantung ketiga. Selain itu di leaflet ini juga tertera bahan makanan yang dianjurkan serta bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk Ibu Saskia konsumsi ya. Kalau konsumsi sarden atau mie instan itu boleh tidak ya Mbak? Sebaiknya tidak ya Bu, karena sarden ataupun mie instan adalah makanan yang banyak mengandung bahan pengawet. Salah satunya adalah tingginya juga kandungan natrium. Nah, sedangkan Ibu ada hipertensi, jadi harus dikurangi asupan natriumnya. Oh begitu Mbak. Kalau semisal saya ingin mengganti nasi dengan bahan pokok lainnya itu seperti apa ya Mbak? Kalau Ibu ingin mengganti nasi, Ibu bisa menggantinya dengan bahan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Nah, di sini ada contohnya seperti jagung, gandum, ataupun oats. Seperti itu, Bu. Kalau untuk pengolahan makanannya itu lebih baik gimana ya Mbak? Untuk pengolahan makanannya sendiri, lebih baik Ibu mengolah makanannya dengan cara direbus, dikukus, maupun ditumis. Nah, untuk yang pengolahan makanan dengan yang digoreng, yang menggunakan minyak banyak, itu sebaiknya dihindari saja ya Bu. Caranya Ibu ada hambatan nggak untuk menjalankan diet yang diterima oleh Ibu Saskia di rumah sakit ini? Mungkin hambatannya karena belum terbiasa kali ya Mbak? Jadi mulai sekarang harus dibiasakan ya Bu, karena Ibu harus menjalankan diet yang diberikan dari rumah sakit.
agar kondisi ibu juga cepat pulih. Amin Mbak. Lalu untuk saya ingin bertanya ya kepada ibu, jadi bahan makanan yang harus dihindari oleh ibu itu apa saja? Iya, makanan yang manis-manis seperti Iya. banyak gula, makanan instan yang banyak mengandung pengawetnya, dan makanan asin sama gorengan kali ya Mbak. Iya, betul sekali Ibu. Jadi saya ulangi ya. Jadi Ibu ini tadi ada diabetes mellitus tipe 2, itu sebaiknya mengkonsumsi bahanan yang mengandung karbohidrat kompleks atau diingat prinsip 3J. 3J apa Ibu? Jumlah, jenis, jadwal makanan. Ya, betul sekali. Lalu anjuran konsumsi garam. Ibu Ya. mendapatkan diet rendah garam 2 yang artinya penambahannya itu 2 gram atau setengah sendok teh. Lalu yang ketiga adalah hindari makanan yang berlemak. Contohnya seperti gorengan atau makanan yang digoreng dalam minyak banyak. Ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Udah Mbak, sudah jelas. Harap Ibu ada perubahan perilaku ya Bu untuk pola makannya Ibu sendiri menjadi lebih baik seperti itu. Iya Mbak, saya ingin cepat sembuh biar ketemu sama suami dan anak saya. Iya kan lebih betah ya Bu ya di rumah Iya. ya. Berarti untuk 3 hari ke depannya saya akan mengunjungi Ibu Saskia lagi ya Iya. untuk melihat perubahan pola makan Ibu setelah mendapatkan edukasi dari saya. Kalau baik untuk sebagai bukti Ibu Saskia telah mendapatkan edukasi gizi dari saya, boleh tanda tangan di sebelah sini Ibu. Iya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin kurang jelas? Sudah jelas Mbak, terima kasih banyak ya Mbak untuk infonya. Dengan senang hati Ibu, semoga Ibu cepat pulih dan cepat berkumpul bersama keluarga. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.